wabarakatuh. Sahabat Seneng Tani, hari ini kita akan mereview tanaman cabai angkasa 89 yang ditanam 2 tanaman per lubang tanam, dan sekarang ini tanamannya sudah panen sekitar 4 kali. Nanti kita akan melihat bagaimana pertumbuhan tanamannya dan juga bagaimana pembentukan buahnya, dan tentunya tidak lupa kita juga akan mereview perawatannya sejauh ini yang sudah dilakukan di lahan ini. Jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Hari ini saya sedang berada di lahan cabai angkasa 89 yang terletak di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Nah, tanaman cabai di sini ini sudah petik 4 kali, dan hari ini juga sebenarnya bertepatan dengan hari panennya juga karena ada banyak sekali buah yang sudah merah. Dan hari ini kita akan jalan-jalan melihat bagaimana pertumbuhan tanamannya. Dan yang menarik di lahan ini adalah cabai angkasa 89 di sini ini ditanam 2 tanaman per lubang tanam. Tapi walaupun begitu, pertumbuhan tanamannya tetap bagus dan pembentukan buahnya juga bisa tetap maksimal. Yuk kita lihat-lihat langsung bagaimana pertumbuhan tanamannya, dan kita akan jalan-jalan juga ke bedengan-bedengan yang lain. Nah, bisa dilihat ya sahabat Seneng Tani. Mungkin bisa turun sebentar. Nah, di sini bisa dilihat ini 2 tanaman per lubang tanam, tapi ditanam dengan jarak 60 cm. Jadi antara lubang satu dengan lubang yang lain ini 60 cm, tapi satu lubang ini ada 2 tanaman. Dan bisa dilihat ya, angkasa 89 ini ciri khasnya adalah pertumbuhan tunas air yang sangat banyak dari bagian bawah seperti ini. Tapi walaupun dari bawah ini tetap bisa tumbuh buah seperti ini. Nah, jadi kalau angkasa 89 ini ditanam dengan 2 tanaman per lubang tanam, kemungkinan ini juga kurang recommended ya, karena karakteristiknya ini banyak tunas airnya. Jadi kalau kita tanam 2 per lubang, nanti takutnya kelembapannya juga akan semakin tinggi dan pertumbuhan tanamannya bisa terhambat kalau pemberian nutrisinya kurang maksimal. Kalau misal angkasa 89 ini mau ditanam 2 per lubang tanam, ini jarak tanamnya juga harus disesuaikan ya. Jadi kalau biasanya 40 cm, di sini ditanam dengan jarak 60 cm seperti itu. Kemudian untuk pertumbuhan tanaman sejauh ini di sini memang cukup bagus walaupun ditanam 2 per lubangnya, dan pembentukan buahnya ini juga masih bisa maksimal. Bisa dilihat tanamannya tetap tinggi, kemudian pertumbuhan masing-masing tanaman per lubang ini juga bagus, dan pembentukan buahnya juga bisa tetap banyak seperti ini. Yuk kita lihat ke tanaman yang selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat ya sahabat tani, bakal buah dari cabai angkasa 89 ini memang sangat banyak. Bunganya sangat banyak, dan bakal buah yang sudah mulai jadi buah seperti ini juga cukup banyak. Jadi dengan karakteristik cabai angkasa 89 yang bakal buahnya banyak seperti ini kita harus mengimbangi dengan pemberian nutrisi yang maksimal juga. Misalnya dengan rutin penyempraian kalium. Kemudian kalau di lahan ini juga dimaksimalkan untuk pemberian kalsiumnya. Jadi supaya bakal buahnya ini tidak mudah rontok, di sini dimaksimalkan dalam pemberian kalsium, baik itu via kocor ataupun via spray. Nah, kalau kalsiumnya di sini untuk kocor menggunakan Kalha, sedangkan untuk spraynya ini menggunakan Kalbovit. Jadi kombinasi kalsium oksida dan kalsium karbonat yang mampu untuk lebih meningkatkan kekuatan bakal buahnya supaya tidak mudah rontok. Jadi untuk sahabat Seneng Tani yang mau menanam angkasa 89, maka perlu disiapkan pupuk kalsiumnya karena bakal buahnya sangat banyak. Jadi kan sayang kalau banyak bunga yang tidak jadi buah karena kurang nyantel. Nah, jadi kita harus meningkatkan kekuatan jaringan tanamannya dengan memaksimalkan pemberian kalsiumnya. Nah, berbicara mengenai perlakuan ataupun perawatan yang dilakukan di lahan ini, di sini cabai angkasa 89 ini dulunya sebelum tanam juga diberi perlakuan perendaman bibit. Kalau biasanya kita sudah kenal menggunakan metode perendaman menggunakan power soil, super interfos, dan asam aminopramino, kalau di sini super interfosnya diganti dengan Wardenfol.
dengan dosis 1 tutup untuk 10 liter air. Jadi bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kalau biasanya kita sudah mereview hasil perendaman bibit menggunakan Super Interfos, kalau di sini menggunakan Modern Fall ternyata tidak kalah bagusnya juga. Tanamannya bisa tumbuh secara maksimal dan bisa beradaptasi dengan baik. Bahkan di sini untuk penyulaman ini sangat minim, bahkan bisa dibilang tidak ada penyulaman karena dulunya tanamannya sudah bisa dengan baik dan bisa meminimalisir serangan penyakit juga karena kekuatan tanamannya juga sudah tinggi. Nah, kemudian perawatan selanjutnya setelah perendaman bibit, di sini 5 hari setelah tanam ini menggunakan kalsium kalha untuk pengocoran. Ini untuk memaksimalkan pembentukan serabut akar dan juga memberikan kekuatan untuk tanaman. Kemudian untuk penyepraian di awal ini dulunya menggunakan Modern Fall di mix menggunakan asam amino premino. Jadi untuk Modern Fall dan premino ini dilakukan setiap 21 hari sekali ya. Jadi Modern Fall premino 21 hari sekali. Kemudian penyepraian di minggu selanjutnya ini menggunakan Modern plus Cover WP. Nah, kemudian penyepraian di minggu selanjutnya ini menggunakan Vitaron. Jadi penyepraian dilakukan seminggu sekali dengan pola yaitu pertama Modern Fall Premino, kemudian Modern Fall Cover WP, kemudian Vitaron SL, kemudian kembali lagi ke Modern Fall Premino. Dan di mix menggunakan insektisida yang disesuaikan dengan kondisi tanamannya, dengan serangan hamanya. Karena bisa dibilang karena angka 89 ini buahnya sangat banyak ya, maka tidak akan lepas dari serangan hama juga. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, sahabat Senang Tani. Ini banyak buah yang sudah terserang ulat, sudah bolong-bolong seperti ini. Jadi, kalau kondisi cuaca sedang ekstrim seperti ini, sangat panas, kemudian kadang paginya mendung. Nah, ini biasanya serangan ulatnya bisa sangat tinggi. Dan jadi kita harus mengantisipasinya dengan penyepraian insektisida untuk ulat. Nah, kalau di sini kebetulan insektisida untuk ulatnya akhir-akhir ini pakai Puracron. Kalau dulunya sudah pakai Emamectin benzoat dan Lufenuron, sekarang pakai Profenovos. Jadi selain ada lalat, di sini juga sempat banyak serangan lalat buahnya juga. Jadi kalau sekarang insektisidanya pakai Puracron. Nah, kemudian berbicara mengenai pengocoran untuk fase vegetatif, tadi kami sudah sebutkan di 5 hari setelah tanam ini menggunakan kalha secara tunggal. Kemudian pengocoran selanjutnya ini menggunakan Modern Fall, asam amino premino dan Power Soil. Kemudian pengocoran selanjutnya ini masih menggunakan bahan yang sama. Kemudian di pengocoran selanjutnya ini menggunakan KNO3 plus kalha. Kemudian pengocoran selanjutnya menggunakan KNO3 plus Power Soil. Jadi intinya itu di sini pengocoran dilakukan setiap 5 hari sekali. Untuk pengocoran kalsiumnya ini dilakukan 10 hari sekali menggunakan kalha. Kemudian setiap pengocoran tadi kalau tidak menggunakan asam humat Power Soil ini menggunakan kalsium kalha. Jadi kalau di awal ini sudah memaksimalkan pemberian fosfat melalui Modern Fall, kemudian selanjutnya ini diimbangi dengan pemberian nitrogen, tapi tetap memberikan asupan kalsium untuk tanaman. Jadi untuk mengimbangi supaya penyerapan nitrogennya ini tidak terlalu berlebihan, karena karakteristik angka 89 ini kan dia cukup reaktif ya terhadap pemupukan, apalagi terhadap nitrogen. Jadi takutnya nanti kalau tanaman ini kelebihan nitrogen, maka kedepannya tanaman ini akan jadi gemoy, pertumbuhannya cepat dan ini lebih dan ini bisa lebih membuat tanaman ini lebih rentan terserang penyakit khususnya jamur. Jadi kalau di sini pengocoran KNO ini selalu diimbangi dengan pemberian kalha ataupun kalau tidak menggunakan Power Soil. Kemudian untuk pengocoran selanjutnya setelah KNO3 merah tadi 2 kali, pengocoran selanjutnya menggunakan NPK 1616 plus kalha juga. Jadi setiap pemberian nitrogen di sini selalu diimbangi dengan pemberian kalsium. Yuk sekarang kita sambil lihat kebedaannya yang lain, nanti kita akan membahas mengenai penyepraian fase generatifnya.
untuk perawatan fase generatif di sini untuk penyepraian ini selalu menggunakan kalinet untuk memenuhi unsur kaliumnya. Kemudian karena penyepraian ini dilakukan 4 sampai 7 hari sekali, di sini selain kalinet ini menggunakan Premino, kemudian di rolling menggunakan Vitaron, dan sering juga menggunakan cover WP. Mengapa di sini sering menggunakan cover WP? Karena kalau sudah pembentukan buah seperti ini, harapannya supaya buahnya ini tidak mudah terserang hama ataupun penyakit. Jadi kita harus melapisi permukaan buahnya ini menggunakan mineral pelindung tanaman seperti cover WP. Jadi serangan jamurnya bisa diminimalisir dan juga hama pun juga kurang suka dengan buah di sini. Jadi tidak suka untuk memakan buah-buah di sini. Dan untuk pemberian cover WP di sini dilakukan sekitar 10 hari sekali. Kemudian untuk penyepraian Kalbovit tadi untuk lebih meningkatkan kekuatan buahnya, khususnya tadi Kalbovitnya ini dispray sekitar kalau di penyepraian awal ini sekitar 7 hari sekali, kemudian di penyepraian selanjutnya ini sekitar 2 minggu sekali. Nah, kemudian untuk pemberian nutrisi via kocor, karena tadi kita sudah berbicara mengenai spraynya. Jadi untuk pengocoran khususnya fase generatif, di sini ini cukup simpel ya, karena pengocoran dilakukan sekitar seminggu sekali. Jadi untuk pengocorannya ini hanya menggunakan kalsium kalha di rolling dengan impresol. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kalsium, di sini selalu menggunakan kalsium kalha untuk kocor dan Kalbovit untuk spray. Nah, hasil dari memaksimalkan pemberian kalsium di sini bisa dilihat tanamannya di sini ini cukup berkayu ya. Jadi dari bagian bawah sampai bagian atas ini bisa dilihat ini cukup berkayu dan kuat jaringannya. Jadi batangnya keras dan tidak lemas gitu. Jadi ini merupakan hasil dari penggunaan kalsium secara rutin, baik itu kocor maupun spray. Nah, kemudian untuk kocor, karena tadi menggunakan kalha dan juga impresol, dan setelah tanaman yang berumur 90 hari setelah tanam, di sini mengkombinasikan impresol plus MKP. Jadi selain asam humat kalium, di sini juga dimaksimalkan pemberian kaliumnya melalui pemberian MKP juga. Dan untuk jauh ini pemberian pupuk susulan lewat cokol atau tugal di sini dilakukan 4 kali, yaitu setiap 20 hari sekali, mulai dari 40 hari setelah tanam sampai sekarang. Karena di sini tanamannya sudah berumur sekitar 120-an hari, jadi ini sudah dilakukan 4 kali. Untuk pemberian pupuk susulan pertama di 40 hari setelah tanam ini menggunakan NPK Grower, kemudian dikombinasikan dengan Vertipos dan KNO putih. Kemudian cokol selanjutnya ini masih menggunakan bahan yang sama di 60 hari setelah tanam. Kemudian di 80 hari setelah tanam ini baru ganti, jadi menggunakan NPK Grower, Vertipos, kemudian CL. Jadi yang pertama tadi 2 kali menggunakan KNO3 putih, kemudian di 2 kali setelahnya ini menggunakan KCL. Jadi kombinasi antara NPK, KCL, dan Vertipos. Dan setelah pemberian pupuk susulan melalui tugal ini selalu dikocor kalsium kalha hari setelahnya. Jadi setelah pemberian pupuk susulan di lubang pupuk susulan ini, 1 hari setelahnya ini langsung dikocor menggunakan kalsium kalha untuk membantu pelarutan unsur hara dan juga untuk menyeimbangkan penyerapan nitrogen ke tanaman, jadi menggunakan kalsium kalha. Dan hasilnya sejauh ini dengan peralatan yang sudah saya sebutkan tadi bisa dilihat ya sahabat Silang Tani, pertumbuhan tanamannya bagus, dan sejauh ini di sekitar 120-an hari setelah tanam pembentukan buahnya sudah maksimal. Dan juga kekuatan tanamannya juga sudah sangat kuat di sini karena jaringan tanamannya sudah berkayu sampai atas, dan serangan penyakitnya pun juga sangat minim. Di sini serangan layunya bisa dibilang tidak ada dan busuk batang juga tidak ada. Kemudian dulu di sini sempat
terserang bercak daun bakteri dan sudah teratasi karena dulu sempat turun hujan juga. Jadi setelah hujan itu banyak sekali tanaman yang kena bercak bakteri, tapi setelah penyepraian agrep dikombinasikan dengan kopsit sudah cukup teratasi dan sampai saat ini alhamdulillah masih sangat aman. Patek pun juga belum ada di sini, jadi bisa dibilang dengan meningkatkan kekuatan jaringan tanaman melalui pemberian kalsium secara rutin, baik itu kocor maupun spray, ini bisa lebih meningkatkan kekuatan tanaman terhadap serangan penyakit juga. Mungkin itu ya sahabat Senang Tani yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah melihat bagaimana pertumbuhan tanamannya, bagaimana pembentukan buah cabai angkasa 89 yang ditanam 2 tanaman per lubang tanam, dan ternyata menurut kami sejauh ini pertumbuhan tanamannya masih tetap maksimal, tapi kita juga harus mengimbangi dengan pemberian nutrisi yang maksimal juga. Jadi untuk sahabat Senang Tani yang mau menanam cabai angkasa 89, sebaiknya ditanam 1 per lubang tanam saja, dan karena karakteristik tanamannya ini banyak tunas air di bagian bawah, nanti takutnya kelembapannya terlalu tinggi, dan kalau pemberian nutrisinya kurang maksimal, takutnya pertumbuhan tanaman juga akan kurang maksimal. Dan tadi kita juga sudah berbicara mengenai perawatan yang sejauh ini dilakukan. Jadi intinya sejauh ini di fase awal vegetatif ini memaksimalkan pemberian fosfat, kemudian diimbangi dengan nitrogen. Kalau pemberian nitrogennya ini selalu dibarengi dengan pemberian kalsium. Jadi untuk kalsium di sini memang bisa dibilang sangat jor-joran ya. Pemberian kalsiumnya melalui kocor maupun spray dilakukan secara rutin. Jadi hasilnya pertumbuhan tanaman maksimal, penyerapan nutrisinya juga bisa seimbang, dan kekuatan tanaman ini yang menjadi, karena karakteristik angkasa 89 ini dia bakal buahnya sangat banyak, jadi kita harus memaksimalkan kekuatannya juga, yaitu dengan pemberian kalsium. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.